Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang ke titik-titik saya sudah lupa, mungkin tinggal beberapa hari lagi, kalau tidak salah 26 ya. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat, diberikan nikmat umur, nikmat sehat, yang alhamdulillah sholat tarawih kita ini sudah mulai menampakkan kemajuan, maju safnya. Kalau di awal Ramadan safnya mundur, kalau mulai menjelang akhir-akhir Ramadan safnya meningkat, maju ke depan. Artinya sudah mulai nampak orang-orang yang berguguran tidak mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan kita di dalam masjid yang mulia ini masih dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita merasakan nikmat sholat tarawih, dan mudah-mudahan kita menjadi bagian pengikut dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kita juga patut bersyukur di bulan Fastabiqul Khairat, termasuk berlomba-lomba untuk menjadi penceramah, termasuk saya di sini. Alhamdulillah. Kita patut bersyukur di setiap masjid anak-anak mulai menampakkan bakatnya, menampakkan menjadi dai kecil, dai remaja maupun dai dewasa. Tidak sadar di bulan Ramadan ini kita belajar untuk menjadi seorang dai. Tidak usah malu-malu Bapak Ibu. Kita manfaatkan bulan Ramadan. Kemudian juga di bulan Ramadan ini kita dapat merasakan di semua tempat, di sudut gang-gang, jiran tetangga berlomba-lomba bersedekah. Kalau dulu zaman kita kecil bagi-bagi takjil, kalau masa sekarang hampir di setiap rumah mengeluarkan jurannya, mengeluarkan sedekahnya. Hatta itu sedekah bulu gerai, batu kumuh, dan lain sebagainya. Semata-mata ingin mengejar berkah Allah Subhanahu wa taala, mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala. Apakah sekarang masih ada? Insya Allah masih ada. Mungkin beda caranya. Karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, kurang lebih 5 hari ke depan atau 4 hari ke depan kita manfaatkan bulan Ramadan. Kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita untuk selalu bersedekah, tidak usah ragu-ragu. Di akhir Ramadan pun kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan zakat fitrah. Apakah Bapak-bapak sudah mengeluarkan zakat fitrah? Tentu jawabannya ada yang sudah, ada juga yang belum. Bagi yang sudah, alhamdulillah, karena itu adalah kewajiban kita. Karena kalau kita belum mengeluarkan zakat fitrah, maka sia-sialah ibadah puasa kita.
Menurut para keterangan ulama, amal kita menggantung bahasa Indonesia, belum nyampe ke tujuan, belum nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat fitrah itu dikeluarkan paling lambat sebelum sholat Idul Fitri. Paling lambat. Ada juga kalau paling awal di bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan. Tapi kita lebih banyak mengambil di akhir-akhir Ramadan. Ya mudah-mudahan kita 5 ke depan ini, panitia masjid sudah bisa menerima zakat fitrah supaya bisa dimanfaatkan kepada yang berhak menerima. Sudah 2 menit, 5 menit lagi, karena tutup kuliah 7 menit. Kita belajar dari dai mendadak. Saya ingin sedikit membagi ilmu yang kita pernah dapatkan lewat ceramah-ceramah para ustadz kita tentang bersedekah. Ada perbedaan zakat dengan bersedekah. Kalau bersedekah tidak mesti harus ada waktunya, ada saatnya. Oh tidak. Harus kaya dulu. Oh tidak. Harus menjadi pengusaha dulu baru bersedekah. Tidak. Bersedekah itu kapan saja, bila mana saja, mau kaya, mau miskin, mau sangat miskin, mau sangat kaya, bersedekahlah. Itulah beda dengan berzakat. Kalau berzakat itu sifatnya wajib. Kalau orang yang berzakat itu benar. Kalau dia sudah mengeluarkan zakat, itulah benar karena dia sudah melakukan sesuatu yang menjadi anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau bersedekah baik, nah, ini bedanya. Kalau orang yang sudah berzakat, maka hatinya menjadi tenang. Kenapa tenang? Karena dia sudah benar. Apanya yang benar? Karena di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Di dalam harta benda kita itu ada hak orang lain. Oleh karena itu harus mengeluarkan. Ketika kita mengeluarkan zakat, maka kita sudah benar. Kalau kita sudah benar, maka hati kita menjadi tenang. Itulah zakat kita. Termasuk zakat fitrah. Saya bacakan ayatnya supaya saya tidak salah. Dalam surat Az-Zariyat ayat 19. Wa fi amwalihim haqqul lisai wal hamd. Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Jadi ada hak orang lain, terutama hak orang miskin. Baik diminta maupun tidak meminta. Wajib kita keluarkan. Tetapi kalau sedekah, nilainya juga lebih tinggi. Kata sebuah hadis, kalau tidak salah diriwayatkan oleh An-Nasai, kalau tidak salah benar. Rasulullah SAW ditanya, apakah amal yang paling sedekah yang paling mulia ya Allah? Ya Rasulullah, dijawab oleh Rasulullah, yaitu mampu bersedekah dan ketika kita dalam kekurangan. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu, kita tidak perlu menunggu kaya dulu. Dalam kita sangat miskin pun kita wajib, kita mampu mengeluarkan sedekah. Beda dengan zakat. Sedekah itu, Bapak Ibu yang kami hormati, banyak caranya. Dengan pikiran juga adalah sedekah.
Dengan tenaga juga adalah sedekah. Dengan kita membagi-bagi takjil, itu juga pasti sedekah. Senyum pun adalah sedekah. Apakah Bapak tidak mampu bersedekah? Coba saya lihat dulu wajah-wajah. Siap Bapak bersedekah? Senyum aja. Coba Bapak senyum aja dulu. Nah, malam ini kalau kita sudah senyum, sudah bersedekah. Begitu mudahnya bersedekah. Ibu-ibu yang cukup banyak yang cantik, coba ke depan, senyumlah. Senyum ibu. Tidak usah takut senyum. Nah, itu juga sudah bersedekah. Nah, ya kan? Sudah bersedekah, Bapak Ibu. Nah, itulah beda zakat dengan bersedekah. Jadi jangan ragu-ragu Bapak Ibu untuk senyum kalau belum ada uang. Belum ada beras, senyum saja. Belum ada ikan dibawa oleh suami, lauk pauk untuk berbuka, senyum saja. Senyum kepada suami. Begitu juga senyum kepada istri. Lebih-lebih senyum kepada semua orang. Tapi hati-hati juga, senyum juga bisa salah paham orang. Ya. Jangan sampai keselat galas juga. Senyum yang berfaedah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kami ingin sampaikan bahwa bersedekah itu menurut para alim ulama ada yang bermacam-macam membagi. Ada yang membagi dua macam. Satu sedekah yang biasa-biasa saja. Dua sedekah yang luar biasa. Mana sedekah yang biasa-biasa saja? Ya itulah orang yang kaya tadi. Biasa dia kalau mengeluarkan sedekahnya. Ya kan memang sudah punya uang. Tapi kalau orang yang luar biasa, ketika kita miskin, ketika kita sangat miskin, ketika kita tidak punya apa-apa, tetapi kita mampu bersedekah, itulah yang dikatakan sedekah yang sangat luar biasa. Jadi manfaatkanlah Bapak Ibu Ramadan yang tinggal beberapa hari ini, kita untuk selalu bersedekah. Saya ingin mengutip sebuah Quran surat Al-Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarri wad darra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang berinfak, berbaik baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi itulah nikmatnya kita bersedekah. Tidak harus menunggu ketika kita lapang, ketika kita kaya, kapan saja mari kita bersedekah. Karena itu saya ingin mengatakan terakhir bahwa kalau berzakat tadi hati kita menjadi tenang. Tetapi kalau kita bersedekah, hati kita menjadi bahagia. Ada kenikmatan, kebahagiaan tersendiri. Kalau baiknya kita ambil dua-duanya, berzakat dan berinfak. Kalau kita sudah berzakat, maka hati kita menjadi tenang, dan ketika kita bersedekah, hati kita menjadi bahagia. Tenang dan bahagia, itulah impian kita selama kita hidup. Siapa yang tidak ingin tenang? Siapa yang ingin bahagia? Ya. Demikian mungkin Bapak Ibu, karena sudah lebih 7 menit, saya kalau sudah pegang mic rasanya tidak ingin turun dari mimbar. Mohon maaf, besok kalau ada waktu kita sambung lagi dengan sedekah-sedekah yang lain. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi diri kami sendiri dan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.